Shalom. Kita udah memasuki minggu kedua di bulan Desember, dan pagi ini untuk membuka kembali memori kita terkait Natal, saya mau berbicara seputar Natal. Dan pagi ini saya mau secara khusus meneropong satu fenomena di dalam seputar Natal, saudara, ya, terkait dengan penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi nanti kita akan melihat beberapa figur dan kita akan belajar dari kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara, ya, peristiwa Natal, selain kita menemukan satu peristiwa yang memang setiap tahun kita peringati, ya, yaitu terkait dengan lahirnya Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Di seputar peristiwa Natal juga menceritakan beberapa figur atau beberapa tokoh, dan tokoh-tokoh ini dinyatakan sebagai orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka dinyatakan sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, yang istimewa, saudara-saudara, kenyataan adanya Roh Kudus di dalam diri tokoh-tokoh yang nanti kita akan pelajari ini, ya, itu diperlihatkan melalui satu karakter yang sama, ya, yaitu terkait dengan perkataan. Ya, jadi nanti kita akan melihat ada 4 figur di seputar Natal, di kisah seputar Natal. Dan keempat-empat ini dinyatakan sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan sekali lagi yang istimewa dari keempat orang ini, mereka memiliki kesamaan bahwa karakter yang mereka munculkan terkait dengan status mereka yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus itu adalah terkait dengan perkataan. Nah, dari sini nanti kita bisa belajar bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, khususnya kita di bulan Desember ini secara spesifik mengingat dan merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya, maka seharusnya kita menaruh perhatian terhadap keempat figur ini, ya, meneladani mereka. Dan ketika mereka disebutkan sebagai orang yang penuh dengan Roh Kudus, dan kita juga mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka seperti halnya keempat figur ini, mereka memiliki karakter yang sangat baik dalam ucapan mereka. Maka kita sebagai orang percaya hari ini boleh meneladani mereka. Ketika kita nyatakan bahwa diri kita penuh dengan Roh Kudus, maka karakter yang bisa kita tampilkan terkait dengan perkataan kita salah satunya. Amin, saudara. Nanti kita akan lihat, ya. Yang pertama, kita akan melihat Maria, Ibu Yesus. Ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Ya. Lukas pasal 1 ayat 35. Ya. Seorang yang lain nanti baca ayat 38. Satu orang bisa bacakan Lukas 1 ayat 35, saudara. Ya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ini adalah satu frasa yang sama dengan bahwa Maria itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu sama, ya. Nah, ketika Maria Ibu Yesus dikatakan penuh dengan Roh Kudus, ya, pada waktu itu dia belum melahirkan Yesus, saudara.
Tetapi Tuhan melalui malaikatnya datang kepada Maria dan memberikan janji tentang kelahiran Yesus yang nanti disebut sebagai Immanuel, ya. Dan sebelum kelahiran Yesus, Maria oleh malaikat Allah dengan jelas dikatakan dia adalah seorang yang nanti, atau dia adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi dengan Maria terkait dengan kepenuhannya dengan Roh Kudus? Coba kita lihat ayat 38. Seorang yang lain boleh membacakan ayat 38. Silakan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya. Saudara perhatikan, ketika malaikat itu memberikan informasi bahwa Maria akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan malaikat itu memberikan beberapa informasi yang lain terkait dengan kelahiran Yesus. Dan kita tahu bahwa kondisi Maria di dalam budaya orang Yahudi bukanlah kondisi yang menguntungkan. Sebab orang yang belum menikah secara resmi, apabila dia mengandung, maka dia akan dianggap sebagai orang yang melakukan perzinahan. Maka hukumannya adalah mati, saudara. Ya. Dan ini adalah satu kondisi yang tidak mudah bagi Maria. Belum lagi ia kalau Yusuf mengerti kondisi ini. Mereka belum menjadi suami istri, tunangannya Maria mengandung. Kira-kira sebagai lelaki yang tunangannya itu pikirannya apa, saudara? Apakah dia bilang mantap Maria, gitu? Hah? Secara manusia, dalam keterbatasan pengetahuan Yusuf sebagai seorang manusia, dan bahkan ini dicatat oleh Injil Matius, Yusuf kecewa, betul gak? Bahkan Injil Matius mencatat karena Yusuf seorang yang baik hatinya, dia merencanakan untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Karena memang dalam pikiran Yusuf, Maria sudah melakukan perselingkuhan. Kenapa Yusuf berpikir seperti itu? Ya karena keterbatasan pikiran dan pengetahuannya sebagai seorang manusia. Nah untungnya, disinilah kita lihat pembelaan Tuhan ya. Untungnya malaikat Allah datang kepada Yusuf melalui mimpi, betul? Dan malaikat Allah secara jelas menceritakan kondisi yang terjadi kepada Maria. Sehingga waktu malaikat Allah berbicara kepada Yusuf bahwa Maria mengandung itu adalah dari Roh Kudus, maka ini meneguhkan Yusuf, saudara. Tetapi terlepas dari semua kemungkinan pertolongan-pertolongan yang diberikan Tuhan kepada Maria sebagai seorang gadis pada waktu itu, ketika dia mengandung, taruhlah Yusuf memahami kondisi itu karena ia mengandung dari Roh Kudus, Maria tetap saja memiliki resiko bahwa dia akan dianggap berzina oleh masyarakat sekitar, betul? Dan sekali lagi, di dalam hukum Musa, sebagai seorang Yahudi, Maria tahu betul seorang wanita yang berzina, hukumannya dilempari dengan batu sampai mati. Dan ini bisa terwakili melalui kisah di dalam Injil Yohanes yang kita baca. Ketika ada seorang wanita yang kedapatan berzina, mereka ditangkap oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dibawa kepada Yesus. Dan orang Farisi ahli Taurat mengatakan menurut hukum Musa, yaitu menurut hukum Taurat, seorang wanita yang kedapatan berzina, dia akan dihukum sampai mati. Maria tetap saja ada dalam risiko yang besar. Maria tetap mungkin merasa was-was. Jangan sampai saya dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi dalam kondisi was-was, dalam kondisi takut mungkin, karena Maria masih saja seorang manusia biasa, dalam kondisi kebingungan, apa yang dikatakan oleh Maria tadi?
apa? Ayat 38 tadi. Jadilah padaku menurut perkataan. Aku ini adalah hamba Tuhan, hambamu. Lalu karena aku adalah hambamu, jadilah kepadaku menurut perkataan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa tarik dari peristiwa ini, saudara? Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, dan sebagai hasilnya, melalui perkataan Maria, dia memperlihatkan ketaatannya kepada Tuhan. Dan sekali lagi, tidak mudah untuk mengatakan jadilah kepadaku sesuai dengan kehendakku. Karena apa? Karena waktu itu sekali lagi Maria berpotensi dirajam sampai mati. Ini yang pertama yang harus kita pelajari dari Maria ini. Ketika firman Allah berkata dia penuh dengan Roh Kudus turun atas dia. Hadirnya Roh Kudus dalam diri Maria itu mempengaruhi perkataannya. Perkataannya menggambarkan ketaatan. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Ini pelajaran buat kita semua ini. Hadirnya Roh Kudus dalam diri Maria mempengaruhi perkataannya. Perkataannya memperlihatkan ketaatannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau saudara perhatikan nanti ayat 46 sampai 55, di sana Maria menaikkan pujian, ya, menaikkan penghormatan kepada Tuhan. Penuhnya Maria dengan Roh Kudus, selain perkataannya memperlihatkan ketaatannya, perkataannya juga penuh dengan pujian. Jadi kita belajar dari figur pertama, Maria itu Yesus. Dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Penuhnya Maria dengan Roh Kudus mempengaruhi perkataannya. Perkataannya memperlihatkan kepada kita tentang ketaatannya, menerima kehendak Allah, dan perkataannya memperlihatkan kepada kita tentang pujian kepada Allah. Saudara percaya bahwa saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya. Ada yang merasa belum dipenuhi oleh Roh Kudus di sini? Semua sudah ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus yang diberikan Bapa di dalam nama Yesus untuk menemani kita, Dia memenuhi kita. Hanya saja kalau kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita patut menaruh perhatian penuh kepada apa yang terjadi kepada Maria. Maria ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, itu mempengaruhi apa? Perkataannya. Perkataannya memperlihatkan ketaatan. Yang kedua, perkataannya memperlihatkan pujian. Ya, ini luar biasa Maria. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana perkataan kita selama ini? Apakah perkataan kita memperlihatkan ketaatan kita kepada Tuhan? Ya, ini pelajaran buat saudara, buat saya juga, buat kita semua. Apakah perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang menggambarkan ketaatan kita kepada Tuhan? Apakah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menggambarkan pujian?
Nah, ini harus kita evaluasi diri kita. Yang kedua, saudara-saudara, figur yang kedua itu adalah Elisabet. Masih dalam Injil Lukas. Saudara boleh baca ayat 41 pasal 1 tadi di bawahnya. Seorang yang lain baca ayat 41. Dan ketika Elisabet menerima seorang Maria, mengucapkan anak yang di dalam hatinya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Iya. Jadi Maria ini pergi ke satu tempat, ke satu desa. Dia pergi mengunjungi sanaknya, ya, yang bernama Elisabet. Elisabet ini sedang mengandung. Waktu Maria datang mengucapkan shalom, ya, mungkin pada waktu itu karena mereka orang Yahudi, dia bisa mengatakan shalom. Ya. Lalu Elisabet mendengarkan shalomnya si Maria. Firman Allah berkata, bayi yang di kandungan Elisabet itu ngapain? Melonjak. Lalu waktu Elisabet mendengarkan salam Maria, firman Allah juga mencatat bahwa Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Ya. Elisabet ini adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Setelah Elisabet penuh dengan Roh Kudus, maka apa yang dilakukan dengan perkataannya? Saudara perhatikan di ayat 45. Seorang yang lain boleh membacanya ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Iya, saudara. Ketika Elisabet penuh dengan Roh Kudus, itu mempengaruhi perkataannya. Apa yang kita pelajari dari perkataan Elisabet ini? Perkataan Elisabet menggambarkan rasa percayanya kepada Tuhan. Berbahagialah mereka yang percaya. Sebab apa yang dijanjikan Tuhan akan terlaksana. Bagi kita, mungkin ini kalimat biasa. Bagi Elisabet tidak. Kenapa menjadi tidak? Karena kemungkinan besar Elisabet ini mendapatkan Yohanes itu di masa tuanya. Dia mandul. Elisabet ini seorang yang mandul. Coba saudara lihat, dia pasti ada keterangannya. Dia mandul, saudara. Benar kan? Ayat 36 ya. Coba ibu bacakan ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul. Nah, pada hari tua dan dia mandul. Bagi kita kalimat di ayat 45 itu mungkin biasa. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dijanjikannya akan terlaksana itu biasa bagi kita. Bagi Elisabet tidak. Kenapa saudara? Karena dia mandul. Dan dia mandul hari itu dia sudah tua. Tetapi Allah memberikan dia anak di masa tuanya. Dan inilah yang digambarkan oleh Elisabet ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Dia memiliki kepercayaan yang besar kepada Allah. Makanya disebut berbahagialah. Saya belum memeriksa kata berbahagia ini dipakai kata apa, tetapi dalam Injil seringkali kata berbahagia itu dipakai dengan satu kata yang sangat biasa, yaitu makarios. Dan makarios adalah satu kata dalam bahasa Yunani yang menggambarkan kebahagiaan yang hanya didapatkan ketika seseorang terhubung dengan benar kepada Allah. Makanya nanti kalau saudara baca di dalam Matius pasal 5 mulai ayat 3 sampai ayat 11 atau 12, itu ucapan bahagia ya. Berbahagialah orang mereka yang miskin di dalam roh,
Dalam terjemahan Indonesianya berkata, berbahagialah mereka orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka memiliki kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Itu semua memakai kata makarios. Beberapa minggu lalu waktu saya berkhotbah tentang Petrus yang mengaku Yesus adalah Mesias, Yesus mengatakan berbahagialah engkau Petrus, betul? Nah, kata berbahagia juga dipakai kata makarios. Dan diikuti oleh kata itu karena itu berasal dari Tuhan, dan bukan dari pikiranmu. Itu berasal dari Tuhan, maka berbahagialah. Sekali lagi saya belum memeriksa kata berbahagia di sini, tapi kemungkinan besar kata yang sama bisa dipakai. Makarios. Sekali lagi, kata makarios ini adalah kata berbahagia yang berasal dari hubungan seseorang yang baik dengan Allah. Artinya kata makarios itu ada satu jenis keadaan berbahagia yang berasal dari Tuhan. Waktu Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, perkataan Elisabet menggambarkan rasa percayanya kepada Allah. Dan sekali lagi, ketika kita memahami kondisi Elisabet, waktu kita membaca ayat ini, berbahagialah mereka yang percaya. Sekali lagi mungkin itu biasa bagi kita, karena kita membaca di tahun 2022. Mungkin kondisi kita baik-baik saja, tetapi kondisi Elisabet seperti yang saya terangkan tadi adalah seorang yang sudah tua. Di dalam masa tuanya dikatakan dia seorang yang mandul. Dan pada waktu itu wanita yang mandul seringkali dianggap sebagai wanita yang terkutuk, sebagai wanita yang penuh dengan dosa. Dan kalau seorang wanita tidak melahirkan atau mandul, maka itu adalah aib dalam kehidupannya. Itu sebabnya waktu Hana di dalam kitab Samuel, dia tidak memiliki anak, dia nangis-nangis di bait Allah. Kalau hari ini kan biar gak punya anak 10-20 tahun kan it's okay masih kan. Ada teman saya udah menikah hampir 25 tahun belum punya anak, masih okay mereka. Ada yang baru dapat anak di usia pernikahan 20 atau 17 tahun atau 10 tahun. Oke. Kalau zaman dulu enggak. Begitu menikah, setahun harus punya anak loh. Kalau nggak punya anak, dia nggak mandul dulu. Dan zaman dulu sekali lagi, orang yang mandul, wanita yang mandul adalah wanita yang penuh dengan air. Itu pada zaman dulu, bukan pada zaman sekarang. Makanya waktu Yakub beristrikan Rahel, Rahel tidak punya anak, dia rela melakukan apa saja, betul? Saudara baca nanti kitab Kejadian. Kondisi Elisabet itu tidak segampang atau tidak seperti yang kadang kita bayangkan. Elisabet adalah seorang wanita yang sangat bergumul dengan kehidupannya. Dan ketika dia dipenuhi Roh Kudus, perkataannya menggambarkan rasa percayanya kepada Tuhan. Mungkin hari ini pergumulan kita beda dengan Elisabet. Pertanyaannya bagi kita, masihkah perkataan kita menggambarkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Saya terus melatih diri saya sendiri. Biarpun saya pendeta, ya, ketika sesuatu yang berat di dalam pikiran dan hati saya ada di depan saya, dan ada potensi membuat saya bimbang, saya selalu bilang, Tuhan, sekalipun aku tidak mengerti kondisi ini seperti apa, aku tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah keliru dalam hidup saya. Itu terus saya perkatakan. Saudara jangan berpikir bahwa pendeta selalu mengerti kondisi hidupnya. Tidak juga. Saya sebagai pendeta ada kalanya saya tidak mengerti kenapa saya harus melalui ini.
Kenapa hambatan ini ada di depan saya? Kenapa saya harus ada di dalam kondisi ini, saudara? Karena nggak mengerti juga. Sudah berdoa banyak-banyak, ya kan? Sudah menata doa dengan kata-kata yang keren. Tapi toh juga tampaknya kegelapan di depan mata. Dalam kondisi-kondisi genting seperti itu, saya selalu merasa ada potensi untuk saya meragukan Tuhan. Ingat ya, potensi. Saya belum meragukan Tuhan, tapi ada potensi. Ada potensi untuk saya curiga kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Ada potensi. Sebelum itu terjadi, saya selalu bilang di depan Tuhan, Tuhan, segelap apapun di depan saya percaya Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah keliru, Tuhan tidak pernah salah. Dan itu kata-kata yang terus mulai belasan tahun yang lalu terus menjadi senjata saya untuk menguatkan rasa percaya saya kepada Tuhan. Saya tidak mau membiarkan iblis mengambil keuntungan dari kondisi yang tampaknya gelap di depan saya. Saya tidak mau. Hidup kita ini yang sama-sama manusia kan? Betul? Pendeta juga manusia. Itu ada lagunya tuh. Tahu lagunya kan? Apa itu? Pendeta juga manusia, punya hati, punya rasa. Jangan samakan aku. Itu dia. Lanjutin aja gitu. Pendeta juga punya rasa kok, betul gak? Betul kan? Pendeta bisa sakit gak? Bisa. Saya kira dulu saya gak akan pernah masuk rumah sakit. Orang-orang gak percaya kalau saya bisa sakit. Bayangkan, di usia kecil, usia SD saya udah narik beca. Usia SMP, kalau hari libur sekolah, saya kerja bisa sampai pulang jam 1 malam. SMP tuh. Saya kalau narik beca, bukan beca sewa ya, beca barang itu, ditimpa hujan. Apa ini namanya? Baju kering di badan. Nggak pernah saya masuk angin tuh. Kuat saya. Kalau saya minum kopi waktu saya SMA seliter. Karena memang saya butuh gula. Karena ada mug yang stainless seliter itu kan. Saya bikin kopi itu pasti seliter gitu. Kalau nggak seliter tuh bukan kopi itu buat saya. Makanya saya heran anak-anak sekarang nggak suka minum kopi. Si Afek tuh pernah saya tawarin kopi hitam bro, saya enggak kan. Saya kuat terus dulu. Tapi begitu saya masuk Sumbawa, ingat ya, masuk Sumbawa. Kena alergi, muka kayak ibu orang sekampung, tahu tuh? Kalau saudara ingat fotonya Patih Gajah Mada, muka-muka itu nggak bisa melihat gara-gara alergi, sesak nafas, divonis kena liver, gula darah tinggi, ya kan, TBC kemarin banyak sudah, ya kan, banyak persoalan bergumul semenjak 2004 di sini. Bergumul banyak sekali. Jadi pendeta itu pun sama seperti saudara, jemaat yang tetap punya pergumulan. Amin. Jangan saudara pikir, wah pendeta ini yang enak jadi pendeta ini nggak pernah bergumul, ya kan? Uang cukup, ya kan? Pakaian cukup, sepatu cukup, semua cukup. Belum tentu. Saudara lihat saya senyum, ya memang karena saya orangnya suka senyum dari dulu. Ada orang-orang dulu kami punya tetangga sini nggak percaya dia kalau saya kadang nggak punya apa-apa. Sampai dibilang gitu, pendeta TV-nya berapa? 14 inci itu, yang kecil kan? Itu pura-pura tuh. Supaya apa? Supaya nggak tahu kalau kami banyak. Dibilang pura-pura saya. Beli TV 600.000 14 inci. Hitachi, hitam tapi cantik.
Dibilang pura-pura. Mereka nggak percaya bahwa pendeta itu bisa susah. Kita sama. Betul? Kalian bisa susah, pendeta juga bisa susah. Kalian bisa nggak meragukan Tuhan? Bisa kan? Pendeta juga. Jangan bilang, nggak mungkin lah pendeta meragukan Tuhan tiap hari di khotbah. Ketika kita sendiri dan kita menghadapi tantangan hidup yang besar, ada kalanya pikiran kita tergoda untuk meragukan Tuhan. Betul? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Entah dari mana dulu saya dapat kalimat itu. Saya selalu memakai kalimat itu untuk menghalau potensi meragukan Allah. Ketika keadaan sulit, ketika keadaan tidak seperti yang saya harapkan, ketika gelap saya tidak mengerti apa yang akan terjadi, saya selalu bilang, Tuhan, saya percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal, tidak pernah keliru, dan tidak pernah salah di dalam hidup. Amin. Itu yang bikin saya bisa tidur nyenyak ya malam. Ya, jadi perkataan Elisabeth menggambarkan apa? Rasa percayanya. Nah, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka perkataan kita pun harus seperti Elisabeth. Perkataan kita selalu menggambarkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Hidup tidak akan selalu enak. Lagunya juga ada kan? Apa itu? Tuhan tak pernah janji, langit selalu. Tuhan tak pernah janji, langit selalu hijau. Hijau apa biru sih? Biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Betul? Itu Alkitabiah gitu. Tuhan tak pernah janji, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Nah, ini motif dari The Massive ini. Jangan menyerah. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, mari kita latih mulut kita untuk mengucapkan kata-kata yang menggambarkan percaya kita kepada Tuhan. Ini beda dengan perkataan gini kan. Ada orang bilang gini, ketika dia sakit, saya tidak sakit, saya tidak sakit. Itu nggak benar itu. Itu bukan menggambarkan rasa percaya. Kalau engkau sakit, bilang saya sakit Tuhan, tapi saya percaya Tuhan dapat menyembuhkan saya. Itu baru perkataan yang benar, amin. Ya, seperti itu. Jadi Elisabeth ini perkataannya menggambarkan rasa percaya. Yang ketiga, kita lihat Zakaria. Zakaria ini siapa? Bapaknya Yohanes. Kalau Elisabeth tadi mamanya Yohanes kan? Kalau mamanya Yohanes waktu itu sudah tua, kira-kira bapaknya masih muda apa enggak? Sama-sama tua. Ya, sama-sama tua. Artinya tua. Sama. Pergumulannya juga mau dapat anak. Coba baca Lukas 1 ayat 67. Seorang. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya. Ya. Ini kan peristiwa waktu malaikat datang kepada Zakaria, Zakaria. Iya kan? Malaikat kan? Kamu akan mendapatkan anak. Bercanda lu. Apa tandanya saya mau dapat anak? Oh baik. Kamu akan bisu. Bisu dia. Hati-hati kalau nggak percaya sama Tuhan. Lu coba baca ini ayat-ayat sebelum. Zakaria menjadi bisu. Dia masuk ke bait Allah, kan dia imam. Di bait Allah di ruang Maha Kudus, dia lama sekali. Umatnya nunggu-nunggu, jangan-jangan Zakaria mati di dalam ini. Kan saya udah pernah ceritakan kalau imam masuk ke ruang Maha Kudus itu ada kakinya dirantai, diikat pakai rantai ya.
Karena kalau dia mati di situ, orang nggak boleh ambil mayatnya karena mati juga nanti yang ambil itu. Maka itu yang buat narik itu. Lama dia di ruang itu. Umatnya udah gelisah. Jangan-jangan sesuatu terjadi pada Zakaria. Tiba-tiba dia keluar. Ditanya, ada apa Pak Zakaria? Bingung semua, bisu dia. Waktu anaknya lahir, ditanya sama, siapa namanya ini Zakaria? Langsung dia bisa ngomong, keluar bisunya, sembuh. Yohanes. Lalu waktu dia bisa ngomong, firman Allah tadi mengatakan, maka penuhlah dia dengan Roh Kudus. Nah, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia bernubuat dan mengucapkan kata-kata apa? Pujian kepada karya Allah. Kalau saudara nanti baca itu ayat 66 sampai 68 sampai 79, itu puji-pujian kepada karya Allah. Dia memuji Tuhan, apa yang dulu terjadi kepada bangsa Israel, apa yang dulu kepada nenek moyang terjadi, dia ingat semua, dia puji Tuhan, dan gak ada yang jelek di situ. Dari Zakaria kita belajar, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia bisa mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudara. Dan itu diucapkan melalui perkataan. Makanya kan sering saya bilang sama kita, ada kalanya, ini tidak selalu sih, tapi ada kalanya kita sebagai orang Kristen ini tidak adil kepada Tuhan. Dalam hal apa? Kalau kita susah itu dalam bahasa Ibrani artinya kuda betina. Sus itu kuda, akhiran itu betina, susah. Tapi susah itu bagi kita bukan kuda betina, sulit. Waktu kita sulit, waktu kita susah, waktu hidup kita penuh dengan pergumulan, kadang-kadang kita lupa kan bahwa di masa lalu Tuhan pernah tolong kita, betul nggak? Betul nggak? Kadang-kadang kita lupa atau sengaja melupakan itu. Padahal di dalam Alkitab, kalau saudara pernah baca kitab Mazmur ziarah, pernah nggak? Kitab Mazmur ziarah, pernah? Sering kan dalam kitab Mazmur banyak Mazmur ziarah kan? Saudara ngerti nggak apa artinya ziarah? Udah pernah sih saya jelasin. Mazmur ziarah itu apa? Mengingat kembali. Iya, adalah Mazmur yang mengingat kembali karya Allah di dalam kehidupannya atau di dalam bangsanya Israel khususnya. Berziarah ke masa lalu. Kalau saudara berziarah ke kubur, taruhlah kita tarik kata ziarah itu masa kini. Kalau saudara berziarah ke kubur, apa yang saudara ingat dari yang meninggal? Apakah masa depannya? Pasti masa lalu kan? Kamu ingat gak dulu kita pernah makan sambal? Waktu itu kamu sok-sokan bilang gak pedes. Ternyata kamu kepedesan. Ada-ada aja kamu. Dipukul di satu. Itu berziarah berarti mengingat masa lalu. Jadi kita sebagai orang percaya, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, perkataan kita ini perlu mengingat masa lalu. Nah, itu yang dilakukan Zakaria, saudara. Dia memuji Tuhan atas apa yang terjadi di masa lalu. Dia memuji Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan oleh bangsa Israel. Kalau saudara sedang susah, maka katakan lagi nih, Tuhan, dulu Tuhan pernah tolong saya dan saya bersyukur. Tuhan, dulu saya pernah, Tuhan, waktu saya kekurangan, Tuhan kirim orang yang baik menolong saya bersyukur itu. Saudara punya pengalaman-pengalaman seperti itu kan? Atau saudara nggak pernah ditolong orang? Saya dulu waktu, ini satu dari 1.200 pengalaman yang saya alami. Waktu kami di Pontianak, Kalimantan Barat, ya.
belum punya anak waktu itu, udah pernah punya anak tapi gugur di Jakarta. Di Pontianak itu saudara-saudara, gaji kami itu cuma 600.000 per bulan. 600.000. Tapi walaupun 600.000, saya tetap taat memberi persepuluhan, saya tetap taat memberikan misi kepada Tuhan. 600.000, 10% buat persepuluhan, 10% buat misi. Berapa tuh? Sisa berapa? 480.000. Saya ke kantor per hari, ongkos saya 2.000 sampai 3.000 per hari pulang pergi. Waktu itu masih 1.000, setengah jam perjalanan dari kos-kosan. 25 hari kerja, sebulan ongkos saya 60.000. Sisa berapa? Minus. Enggak dong, masa minus? 480 dikurang 60, 420.000. Nah itu yang kami makan sebulan. Jadi di Pontianak itu kami udah beli rice cooker, beli lampu, kan ngekos, beli ember kecil dan sebagainya. Haleluya. Begitu mau makan gak ada uang, habis. Akhirnya rice cookernya nganggur. Kami sering tuh di Pontianak beli apa? Dulu sayur yang hijau itu apa ya? Selada air, supaya nggak perlu dimasak tuh. Jadi kami di dekat kantor kami itu ada pasar. Beli selada air itu bisa dimakan mentah. Beli kacang sama tempe, nah itu untuk 4 hari. Caranya tempe goreng kering di cacat itu 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat pergi ke sekolah, istri saya ikut makan siang di sana karena kami ada 2 puasa. Dan itu terus kami jalani setahun lebih. Ya, setahun lebih kita jalan. Pernah satu kali, mungkin karena kami silap kali ya, nggak pinter ngatur uang yang 420.000 itu sebelum tanggal 20 habislah uang itu. Ini belum persembahan loh Bang ini. Kan kami ibadah 2 kali seminggu, pagi dan sore. Persembahannya sekali ibadah 2 kali, berarti 4 kali. So bisa bayangkan. Untung di sini nggak saya taruh 4 kali persembahan. Saya nggak bilang Tuhan sedikit nih, nggak mau saya ngasih perpuluhan, enggak, saya tetap setia saya memberi perpuluhan, walaupun sedikit. Saya tahu itu milik Tuhan. Jadi sebulan itu bersih. Kami hanya makan dengan uang 300.000 berdua sebulan. Satu kali mungkin karena kami pengen bakso, kami belanjakanlah itu bakso. Di sana baksonya sedikit, kolnya setengah piring. Ini ya serius di Pontianak. Itu pun bakso yang di pinggir jalan yang kalau cuci piring di got. Loh iya serius. Mereka cuci piring di got itu. Itu udah biasa kita di Pontianak. Kalau gotnya kering kita lihat benda apa aja di sini. Karena saya pun pernah menabung di situ. Jam 4 pagi, setengah 5 saya harus ke doa ke sekolah, tiba-tiba bergerak kan, terpaksa saya menabung di got itu, di tempat di mana bakso cipang. Loh di Pontianak kan terkenal dengan parit-parit kan, parit Haji Hussein, betul kan? Parit nanas. Kenapa dibilang parit? Karena memang parit. Kita mandi di parit itu. Parit. Orang sikat gigi, murid-murid saya sikat gigi, mereka halau dulu itu. Ranjau itu, baru ambil sedikit. Loh iya, bersyukur saudara di Sumbawa ini. Akhirnya saudara tiba-tiba kami udah lapar karena udah habis uang beli bakso yang kolnya setengah piring tadi. Hari itu kayaknya kami nggak makan. Jadi pulang dari kantor, ketemu gitu, habis. Senyum-senyum aja kita dulu, habis. Pengen bikin kopi satu, kopi habis.
Tiba-tiba saudara, datang teman saya sekantor. Tahu saudara dia bawa apa? Dia bawa pisang mentah. Pisang apa ini yang biasa digoreng ini? Pisang apa yang biasa digoreng? Yang Sabah ya, yang bentuknya segitiga gini tuh, mentah. Haleluya. Dia bawa tuh dua sisir apa berapa? Maksudnya dia perem nanti digoreng kalau udah matang. Saya berdoa di dalam hati. Tahu apa doa saya? Ada yang bisa dekat? Hah? Keliling. Saya berdoa, Tuhan, usir teman saya pulang. Saya gak lapar. Bener. Dia pulang, dia pamit karena rumahnya jauh. Dari tempat saya Haji Hussein itu ke Jeruju. Jauh banget, ibu-ibu lagi. Belum ibu-ibu sih, tapi usianya sudah ibu-ibu. Belum nikah dia tapi udah tua. Begitu saya lihat dia jauh, ayo kita makan. Kita makan tuh pisang masih bergetar. Tapi itu pun selalu saya ingat dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan. So bisa bayangkan kalau hari itu kami nggak dapat pisang mentah itu, apa yang kami makan? Dan itu satu dari 1.200 pengalaman saya bersama Tuhan. Artinya sangat banyak pertolongan-pertolongan yang tampaknya tidak berarti buat saya. Itu luar biasa, saudara. Dan itu selalu saya ingat, karya-karya Allah. Kenapa masih saya ingat? Itu kejadiannya saudara tahu tahun berapa? Itu 20 tahun yang lalu, tahun 2002 itu. Desember 2002 saya di Pontianak. Waktu itu belum ada internet, handphone, nggak ada. Warnet ada, masih zaman kuno. Tapi selalu saya, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, perkataan kita harus mengingat karya-karya Allah di masa lalu. Amin. Tinggal satu, masih sabar kan? Saya kira tadi saya jam 9 selesai. Duduk setengah 10, belum kelar juga. Satu lagi. Simeon, Lukas 2 ayat 25 dan 26. Seorang boleh baca Lukas 2 ayat 25 dan 26. Simeon adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, Roh Kudus ada di atas. Ini sama dengan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apa yang dikatakannya? 28 sampai 32 dengan cepat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya dan menahannya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab matamu telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ya, Simeon itu udah tua banget. Dia pengen melihat Mesias sebelum dia mati. Nah, waktu Yesus lahir, dia menggendong bayi Yesus dan dia mendapatkan semacam pengetahuan ilahi bahwa memang inilah Mesias. Dan dikatakan oleh firman Allah dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika dia penuh dengan Roh Kudus, saudara, dia menyambut bayi Yesus dan perkataannya melahirkan pujian akan karya Allah. Ini yang mirip dengan Zakaria. Orang yang dipenuhi Roh Kudus melahirkan pujian akan karya Allah. Makanya sebenarnya kalau kita latih perkataan kita,
Kita sadar bahwa kita adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan itu selalu kita aware, waspada ya, dengan perkataan kita. Maka kita bisa meniru figur-figur yang tadi kita bicara. Kita bisa meniru Maria. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus, perkataannya menggambarkan ketaatan, pujian. Kita bisa meniru Elizabeth ketika dia dipenuhi Roh Kudus, perkataannya menggambarkan kepercayaannya kepada Allah. Kita bisa meniru Zakaria, saudara, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, perkataannya melahirkan pujian akan karya-karya Allah di masa lalu. Kita belajar dari Simeon, ketika dipenuhi Roh Kudus, perkataannya melahirkan pujian akan karya Allah juga. Jadi tidak ada tempat bagi perkataan orang yang dipenuhi Roh Kudus kepada sungut-sungut. Amin. Seharusnya. Dan ini kita semua bergumul ini. Saya pun masih bergumul dengan itu. Tidak ada tempat bagi kita sebenarnya ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Perkataan kita membenci orang, gak ada tempat itu. Menjelek-jelekkan orang, ojo dibanding-bandingkan, membanding-bandingkan orang, gak ada tempat itu. Gak ada tempat bagi kita ketika kita dipenuhi Roh Kudus. Perkataan kita meragukan Tuhan itu gak ada tempat. Atau curiga sama Tuhan. Tahu curiga sama Tuhan ya? Curiga sama Tuhan tuh gini loh, ketika kita sedih atau kita membutuhkan sesuatu, benar nggak Tuhan mendengar doa saya? Kan curiga itu sama Tuhan. Kalau kita bilang benar nggak Tuhan mendengar, berarti kan ada saat di mana Tuhan tidak mendengar itu. Berarti Tuhan tidak maha mendengar. Padahal Dia omni segalanya, maha segalanya. Tuhan tuh maha segalanya. Makanya saudara-saudara, khotbah pagi ini saya harapkan buat kita semua. Mari kita merayakan Natal dengan sukacita. Tapi selain itu, selain euforia Natal, selain baju baru, ada yang sudah beli baju baru? Selain baju baru, sepatu baru yang saudara nanti pakai, kalaupun ada yang beli, saya nggak beli saya. Kalau saudara mau contoh saya bagus. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa kita adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Sepakat? Dan selain itu yang paling penting, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, mulut kita ini terkontrol. Mulut orang yang dipenuhi Roh Kudus, dari mulutnya lahir apa? Pujian kepada Allah. Pujian kepada karya-karya Allah di masa lalu. Pengakuan dan ketaatan kepada kehendak Allah. Kepercayaan kepada Allah. Ya? Nah, peristiwa Natal melibatkan figur yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karakter utama yang diperlihatkan terkait dengan hal penuh dengan Roh Kudus adalah perkataan yang penuh dengan pengagungan kepada Allah. Bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita latih. Ini latihan. Nggak bisa perkataan kita ini tiba-tiba bagus tuh, nggak bisa. Nggak bisa. Saya sampai melatih perkataan saya supaya tidak menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kalau kaget, Tuhan Yesus, itu saya latih supaya tidak begitu. Kalau orang Papua tuh kaget tuh, Tuhan nih. Itu artinya Tuhan nih. Bagi saya itu nggak proper lah, nggak layak. Masih ada kan di antara kita kalau kaget, Yesus. Kalau doa pagi nggak sebut nama Yesus, masa pas kaget aja sebut nama Yesus? Harusnya sebut nama Yesus pas berdoa, bukan pas kaget. Pas kaget itu nggak perlu nyebut nama Yesus. Saya dulu begitu, saudara. Ini bukan mengada-ngada. Saya dulu begitu. Tuhan Yesus, Tuhan data Yesus. Saya latih itu buat apa ya? Saya latih ya. Kalau kaget saya diam aja. Itu nih udah coba saya ngagetin saya berkali-kali dulu. Serius. Dari cara apapun dia tahu, dia kagetin. Tanya nanti. Saya latih itu perkataan supaya baik. Memang tidak selalu berhasil. Ada kalanya itu tadi ada potensi meragukan Allah, tapi saya juga punya jurus jitu. Begitu hati saya mau meragukan Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah gagal dalam hidup. Amin. Itu selalu saya ucapkan, dan itu saya ucapkan terdengar supaya telinga saya itu dengar.
bukan hanya dalam hati, ucapkan. Ya, amin. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, mari kita latih perkataan. Sekali lagi perkataan itu dilatih. Kalau saudara biasa misu-misu, tahu misu-misu? Apa misu-misu itu, Budut? Ngomong kotor kan? Latih supaya itu hilang. Amin. Kalau perkataan kita tuh biasanya melukai perasaan orang misalnya. Kadang-kadang ini kita nggak sengaja melukai perasaan orang. Ada yang nggak disengaja, ada yang disengaja. Latih supaya perkataan kita tidak melukai perasaan orang lain. Amin. Kalau kita tidak sengaja melukai perasaan orang dengan perkataan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan tuntun saya nggak mau begitu. Gitu. Jadi perkataan itu dilatih, nggak bisa saya langsung terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba perkataan saya teratur, nggak bisa. Saya sudah pernah bilang, kau bertobat menjadi seorang Kristen, karakter lamamu tidak begitu hilang begitu saja. Supaya karakter lama itu hilang, itu diusahakan, dilatih dengan pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan, semoga Natal ini mengubahkan perkataan kita. Amin. Tuhan memberkati.